Buat orang yang punya mobilitas tinggi kayak Xmode gitu, pasti butuh laptop yang tipis, simple, elegan, menarik, dan yang nggak kalah penting yaitu harus irit dan kencang. Seperti biasa jawabannya adalah HP Spectre kayak yang ada di depan gua saat ini, dan dia mempunyai seri EU0004TU. Langsung aja kita bahas. Soal desain sih sebenarnya gue selalu naksir sih sama Spectre ini. Buktinya udah beberapa tahun ini gue pakai Spectre. Dika sendiri tuh pakai juga, Aldo TLM juga pakai, dan kalau nggak salah Rizkyner Review juga itu pakai Spectre juga. Bodinya tuh selalu terasa terlihat mewah walaupun kilasan emasnya itu sudah berkurang di laptop ini. Tapi kesan mewahnya itu nggak hilang sama sekali. Masih terasa kayak mobil-mobil mewah macam Rolls Royce atau Bentley gitu. Yang jelas desain kayak gini bikin kita tuh lebih pede di depan klien kita atau bos kalian mungkin. Siapa tahu kan kalian bisa bikin bos kalian tuh minder karena pakai laptop ini yang keren banget. Dan penilaiannya juga jadi ada sisi plusnya juga di kalian. Siapa tahu. Untuk perbandingannya dengan generasi sebelumnya seperti yang gue bilang tadi ya, kilasan emasnya itu berkurang sedikit. Hanya ada di bagian sudut kas Spectre ini aja. Ukurannya sendiri sedikit lebih besar karena ukuran layarnya lebih gede, yaitu dari 13,5 inch jadi 14 inch. Tapi resolusinya ini turun sedikit. Tadinya 3K jadi 2,8K. Karena lebih besar, bobotnya juga lebih berat nih sedikit. Cuman beda sekitar 100 gram aja, jadi 1,45 kg aja. Perbedaan yang lumayan mencolok sebenarnya yaitu ada di bagian keyboard dan touchpadnya. Font yang dipakai di keyboardnya ini udah berubah jadi caps lock semua atau huruf besar semua. Selain itu touchpadnya juga lebih luas. Dan sekarang tuh dia udah punya haptic feedback. Jadi kalau kalian klik kayak ada getarnya gitu. Dan di samping kiri kanannya juga ada gesture control untuk setting brightness dan volume. Yang terakhir berubah adalah tombol powernya yang tadinya ada di samping kiri tombol delete, sekarang pindah ke kanan tombol delete yang sekaligus bisa jadi fingerprint scanner. Gue pribadi sih lebih suka kayak gini. Jangan dibeda-bedain lagi posisi fingerprint scannernya, satuin aja jadi nggak aneh. Untuk feel keyboardnya sendiri masih mirip-mirip, cuman yang baru ini gue ngerasa sih lebih clicky sedikit, dikit banget. Sisanya masih terasa solid, silent, dan nyaman dipakai ngetik-ngetik secara lama. Untuk tombol powernya juga punya feel yang lebih berat, dan laptop juga tidak akan langsung mati pas gak sengaja ketekan. Jadi aman. Sekarang bagian konektivitasnya, pasti ada yang harus dikorbankan lah untuk dapetin body ramping maksimal. Konektivitasnya cukup terbatas di sini, HP hanya menyediakan 2 port Thunderbolt 4 yang untungnya bisa display dan power delivery secara bersamaan di sisi kanan. Satu audio jack di sudut kiri, dan ini tamparan untuk buah-buahan atau Apple lah bisa kita ngomong. Laptop ini juga punya USB Type A yang desainnya ini inovatif banget seperti kayak generasi-generasi sebelumnya. Jadi HP tetap memberikan USB Type A yang terkenal besar dan lebar di laptop setipis ini. Kalau kalian masih kekurangan, tenang aja, HP masih memberikan USB hub yang isinya ada tambahan 2 USB Type A, 1 HDMI, dan Type C pass-through. Jadi sebenarnya nggak akan kekurangan port di sini. Untuk konektivitas wirelessnya sendiri, HP sudah memberikan yang terbaru-terbaru di sini, Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.3. Untuk kualitas layarnya sendiri nih, gua rasa sih masih sama-sama bagus ya, walaupun kena sunat sedikit dari resolusinya. Tapi yang menarik di sini adalah refresh rate yang cukup tinggi untuk kelasnya. Kalian bisa pilih refresh rate paling rendah di 48 Hz atau 60 Hz atau 120 Hz. Dengan pilihan tambahan dynamic refresh rate 60 sampai 120 Hz. Dengan pilihan dynamic ini, baterai laptop kalian tuh akan bisa lebih hemat dan dinamis mengikuti kebutuhan kalian. Untuk tingkat akurasi warnanya jelas sudah professional grade karena panel yang dipakai di sini adalah panel OLED dengan 100% sRGB dan 99% DCI P3 dengan tingkat kecerahan sampai 400 nits. Tapi yang menarik, HP juga memberikan preset sRGB, Adobe RGB, dan DCI P3 di sini. Dan kita juga bisa nyalain fitur HDR. Gila, nonton movie di laptop ini sih punya pengalaman beda dari laptop lainnya. Dan kalian juga bisa pilih preset mana yang paling cocok untuk workload kalian. Layarnya ini juga udah enhanced IMAX certified dari Disney. Jadi kalian tuh bisa merasakan experience menonton film di Disney Plus lebih imersif lagi. Untuk finishing layarnya sendiri ada yang harus dipertimbangkan nih, karena layarnya touchscreen jadi HP memberikan finishing glossy pada laptop ini. Emang layar glossy bisa kasih warna yang lebih hidup dan terang dan asik gitu dilihat kalau nggak ada pantulan cahaya. Kalau ada pantulan cahaya tentu akan mengganggu banget kalau lagi dipakai di tempat yang banyak lighting atau di bawah matahari. Oh ya, HP juga memberikan stylus yaitu HP Rechargeable
pen seri MPP 2.0 yang sama persis dari generasi sebelumnya. Pennya ini bisa ditempel di sisi kanan, tapi sayangnya belum bisa charge saat nempel. Masih harus lewat Type-C chargernya. Jadi kalian tinggal colokin aja Type-C apapun, harusnya bisa ngecharge langsung. Tapi yang gue rasain di seri ini sih masih sangat bisa diandalkan dari sisi pen ya, terutama buat kalian yang suka sketch atau komikus buat gambar-gambar hasil karya kalian. Sekarang kita bahas audionya nih. Nah, audionya ini sempat buat gua kaget. Karena biasanya HP itu selalu bareng sama Bang & Olufsen. Nah, di sini gue tuh bingung, gak ada logo B&O, tapi di sini ada logo Poly Studio. Untuk kualitas suaranya sendiri, gue masih sangat puas, apalagi konfigurasi speaker ini upgrade dari seri sebelumnya. Yang mana sekarang Spectre tuh udah punya 4 speaker, 2 front facing untuk treble dan 2 down firing untuk subwoofer. Intinya sih, dibandingkan seri sebelumnya, semua detail tuh dapet dan low atau bassnya lebih berasa di sini daripada di generasi lamanya. Untuk urusan kamera, gue rasa sih HP udah memberikan kamera cukup baik di laptop ini karena kamera ini punya resolusi 4K dengan fitur yang cukup kaya banget. Kalian bisa buka aplikasi My HP untuk akses berbagai fitur kamera ini, mulai dari auto framing, background blur, background replace juga ada, enhancement, dan sebagainya ada di aplikasinya. Tapi ini berbeda sama Microsoft Visual Studio yang fokusnya andelin NPU-nya. Karena segala fitur di sini menggunakan kombinasi CPU, NPU, dan GPU secara bersamaan yang pastinya akan memakan lebih banyak daya lagi. Perlu ditimbangkan lagi ya kalau kalian mau pakai laptop ini tanpa di charger, karena pastinya akan lebih nguras baterai. Kameranya ini juga sudah dilengkapi dengan IR kamera untuk Windows Hello dan webcam shutter yang menggunakan mechanical electronic. Sekarang ke performanya nih, ini nih yang lumayan penting untuk laptop tipis, karena laptop tipis performanya hancur ya buang aja ke laut. Di seri terbarunya HP sudah memberikan CPU Intel Core Ultra 7155H yang terbaru bisa dibilang di sini dengan 16 core 22 thread yang terdiri dari 6 P-core, 8 core efisien dan 2 core ultra efisien atau low power E-core. Gak lupa juga prosesor ini ditemani dengan NPU dan Intel Arc GPU yang pastinya sudah sangat buas untuk berbagai kebutuhan. Untuk memorinya sudah menggunakan 32GB LPDDR5X, good karena udah gede dan kencang juga 7500 MHz. Dengan storage-nya menggunakan NVMe SSD berkapasitas 1TB yang super ngebut dari Kioxia yang speednya itu sampai 7000-an MB per second. Untuk performa prosesornya sendiri as expected, jadi bisa dibilang buas untuk laptop setipis ini. Prosesornya bisa tembus ke angka 13 ribuan untuk multi-core dan 1700-an untuk single core-nya di Cinebench R23. Ini sih dibanding sama prosesor i7 seri H generasi sebelumnya, itu udah kesalip ke bantai. Untuk performa rendering videonya juga cukup memuaskan. Rendering video 4K pakai Adobe Premiere, pakai template yang biasa kita gunakan, itu bisa selesai dalam waktu 3 menit 13 detik aja. Untuk rendering 3D BMW di Blender juga bisa selesai dalam waktu 3 menit 30 detik menggunakan CPU dan hanya kurang dari 1 menit 11 detik menggunakan GPU dengan One API. Untuk video rendering dan 3D render masih bisa diandalkan di sini, tapi untuk animator yang fokusnya buat animasi, mending cari yang sudah ada dedicated GPU, jangan terlalu maksa pakai laptop tipis ini. Untuk gamingnya sih, walaupun ini laptop tipis dan bukan laptop gaming, tapi gua tuh cukup puas sama performa gamingnya. Karena di game kompetitif itu bisa nyaman banget dimainin di sini. Padahal ini bukan laptop gaming sekali lagi. Sementara di game lain kayak CS2 atau Dota 2 itu masih nyaman di sekitar 60-80an FPS. Untuk game AAA yang agak berat, kalian masih bisa nyaman main game GTA 5 di settingan high 1080p di sekitar 50an FPS. Tapi game lain kayak Shadow of Tomb Raider, Cyberpunk, Horizon Forbidden West harus puas lah di settingan low atau very low 1080p di sekitar 20-40an FPS. Ya, walaupun begitu menurut gua sih cukup memuaskan lah untuk kelasnya. Karena ini laptop tipis, bukan laptop gaming yang didesain bukan untuk gaming tapi bisa gaming tipis-tipis. Nah, kalau untuk NPU-nya sendiri belum banyak yang bisa gua uji, tapi gua coba pakai fitur OpenVino di Audacity untuk memisahkan antara suara instrumen dan vokal dari lagu, dan hasilnya cukup bersih banget. Fitur kayak gini mungkin belum bisa dipakai di kubu manapun nih.
I'm planting my feet flat on the ground. Living is all that I can do. And keeping on pulling through. Nah, untuk stabilitas performa ada penurunan yang cukup tajam nih. Gua uji dengan Cinebench R23 yang gue jalankan sebanyak 10 kali berturut-turut. Ini memang cukup nyiksa dan terlihat kalau Spectre agak struggling menjaga stabilitas di angka 92% aja. Dengan suhu maksimalnya itu sampai 103 derajat. Tapi ya gue cukup happy sebenarnya ngeliat performanya di sini walaupun performanya turun sekitar 8% atau suhunya sampai 103 derajat. Karena 103 derajat itu tuh nggak mungkin terus-terusan. Karena dia bakal turun. Dan kenapa gue happy? Karena laptop ini juga bisa running di power limit maksimum yang diberikan oleh HP. Kalau kita lihat PL2 laptop ini atau power limit 2-nya, laptop ini ada di 64 watt. Tapi setelah dijalankan Cinebench, lihat aja nih. Skornya tinggi dan CPU package powernya hampir 68 watt. Turbo Boost-nya bisa jalan dengan rating Intel di 4,8 GHz. Jarang ada laptop tipis yang full performance-nya waras kayak gini. Lanjut ke baterai, HP sendiri memberikan baterai kapasitasnya 68 Wh dengan charger kapasitasnya 65 watt Type-C yang cakep sudah braided. Kapasitas baterainya sendiri terbilang cukup besar untuk ukuran laptop seringan dan setipis ini. Untuk daya tahan baterainya sendiri kami uji dengan PC Mark 10 Modern Office Battery Test. Laptop ini mampu bertahan dengan durasi 13 jam 38 menit. Ini sih cukup gila, lama banget. Buat gua kalau yang lagi keluar atau lagi event keluar dan perlu pakai laptop buat kerja, nggak perlu lagi takut buat cari colokan. Kalau kalian belum puas sama hasilnya, gue juga uji lagi nih di PC Mark 10 Video Playback Battery Test dan mampu bertahan hingga 11 jam. Jadi kita tuh bisa bawa laptop ini buat camping juga sebenarnya. Bisa nemenin kalian nonton semalaman di tengah hutan kalau misalnya kalian pengen healing gitu. Karena Exmode tuh lebih banyak stresnya yang dipendam sendiri, jadi mereka tuh perlu me time mungkin kan. Jadi ada opsi lah kalau mau ke hutan bisa bawa Spectre ini dan bisa nonton apapun itu. Kesimpulannya menurut gua sih ini generasi terbaru dari Spectre yang punya upgrade yang sangat memuaskan dari segi touchpad, layar, audio, dan daya tahan baterainya. Walaupun resolusi layarnya turun sedikit dan list emasnya minim, tapi overall masih terasa sangat premium di sini. Seperti yang udah gue bilang di awal, kalau laptop mewah kayak gini emang paling cocok buat dipakai para sultan eksekutif muda gitu kan. Ya karena laptop kayak gini bisa beneran naikin derajat kalian juga. Apalagi kalau kalian meeting bareng klien atau kompetitor. Nggak malu-maluin sama sekali. Untuk harganya sendiri, gue cek di e-commerce harganya itu ada di 27 jutaan untuk versi 1 TB storage. Dan 29 jutaan itu untuk versi 2 TB storage-nya. Buat Exmode sih harusnya bisa dibilang nggak gitu mahal. Oh ya, dan nggak lupa juga HP juga punya ADP di sini dan masih dilanjutkan di Spectre kayak generasi-generasi sebelumnya. Atau ADP ini adalah Accidental Damage Protection yang kalau misalnya kejatuhan di Lindestruck itu bisa di cover oleh HP-nya. Dan ADP ini di cover selama 2 tahun. Ditambah lagi udah ada free Microsoft Office Home and Student 2021 secara free. Kalian tinggal login aja akun Microsoft kalian dan kalian bisa redeem Microsoft Office-nya. Dan menurut gue sih kalau kalian sultan dan mau laptop mewah nan kenceng, mungkin nggak perlu mikir lagi lah ya. Mungkin kalian bisa langsung sikat aja HP Spectre X360 2024 ini. Menurut kalian gimana? Langsung aja komen di bawah, kasih pendapat kalian tentang laptop ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.